Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Komang Trinovianingsih dengan NIM 2017051003, kemudian Pandey Putu Mesia Diantari dengan NIM 2017051006, kemudian Nabila Dia Fitriana dengan NIM 2017051012, kemudian saya sendiri dengan NIM 2017051025, dan yang terakhir yaitu Kak Agus Mabel dengan NIM 1817051312. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai investasi pada instrumen bisnis yang terdiri dari 4 submateri, yaitu yang pertama, karakteristik dan juga metode atas investasi pada instrumen bisnis. Yang kedua, ada metode biaya dan juga nilai wajar. Dan yang ketiga, ada metode ekuitas. Dan yang keempat, ada isu lain seputar metode ekuitas. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, untuk submateri yang pertama akan dibahas oleh Komang Trinovianingsih. Kepada Komang Trinovianingsih, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi yang pertama yaitu karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen bisnis. Selanjutnya. Pada investasi pada instrumen bisnis terdiri dari yang pertama yaitu karakteristik investasi pada instrumen bisnis, pada instrumen ekuitas, dan yang kedua yaitu metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Di mana karakteristik investasi pada instrumen ekuitas ini memiliki 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, definisi instrumen bisnis dan investasi pada instrumen ekuitas. Yang kedua, karakteristik saham. Dan yang ketiga, pengaruh signifikan. Selanjutnya. Definisi instrumen bisnis dan investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50, revisi tahun 2014, instrumen keuangan, penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Pada perseroan terbatas, hak residual ini terdapat pada saham, sehingga instrumen yang akan dibahas yakni saham biasa. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pada PSAK 50 revisi 2014 dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham disebut investee. Selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Karakteristik inilah yang membedakannya dengan investasi pada instrumen utang, di mana hak investor pada instrumen utang hanya sebatas penerimaan bunga dan pengembalian pokok utang. Sedangkan
hak investor atas investasi pada instrumen ekuitas tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu materi saya akan melanjutkannya, yaitu karakteristik saham. Tingkat pengaruh investor atas investi dibahas dalam beberapa PSAK terkait seperti PSAK 15 revisi 2014, investasi pada entitas asosiasi dan venture bersama, dan PSAK 65 revisi 2014, laporan keuangan konsolidasian. Secara umum tingkat pengaruhnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat tidak memiliki pengaruh, yang kedua pengaruh signifikan, dan yang ketiga pengendalian bersama, dan yang terakhir itu pengendalian. Bisa dilihat di gambar di slide tersebut. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai pengaruh signifikan, sedangkan konsep pengendalian bersama terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Jika suara bulat yang disyaratkan lebih dari 50%, misalnya 70%, maka memungkinkan investor dengan kepemilikan 60% tidak memiliki pengendalian, melainkan pengendalian bersama. Next. Kemudian materi selanjutnya itu pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan, keuangan, dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator, yaitu yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investi. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya transaksi material antara entitas dengan investi. Keempat yaitu pertukaran personil manajerial, pertukaran personil manajerial. Kemudian yang kelima itu menyediakan informasi teknis pokok. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode akuntansi atas investasi pada instrumen bisnis atau ekuitas. Jadi ada dua metode, yaitu yang pertama metode biaya dan nilai wajar, dan yang kedua metode ekuitas. Yang pertama metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya, sehingga jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehannya. Sementara itu, pada metode nilai wajar, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Karena acuan pengukuran dan penyajian atas nilai tercatat investasi adalah nilai ekuitas entitas asosiasi, maka disebut dengan metode ekuitas. Next. Baik, untuk materi yang kedua yaitu metode biaya dan nilai wajar. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran.
Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika investi mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan, yang juga merupakan nilai tercatatnya. Sedangkan pada nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan pada PSAK 55 Revisi 2014. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode pencatatan dan pelaporan akuisisi investasi yang mempunyai pengaruh signifikan hak suara atas manajemen perusahaan. Saham yang diakuisisi minimal 20% ekuitas. Akuntansi metode ekuitas juga disebut dengan konsolidasi satu baris atau one consolidation. Akuntansi metode ekuitas disebut sebagai konsolidasi satu baris atau one line consolidation ini karena investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal dalam neraca perusahaan investor dan pendapatan investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal dalam laporan laba rugi, kecuali perusahaan investasi mempunyai pos-pos luar biasa atau pos-pos lain sesudah operasi normal. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan juga dividen. Metode ekuitas melibatkan perhitungan yang kompleks, sama dengan yang ditemui dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, metode ekuitas dikembangkan sebagai standar akuntansi perusahaan induk bagi perusahaan-perusahaan anaknya. Adapun ketentuan metode ekuitas dalam pengakuan harga dan juga pendapatan dicatat sebagai berikut. Yang pertama, investasi dicatat atau diakui berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan juga dividen sesuai dengan saat diperolehnya. Yang kedua, jika perusahaan anak melaporkan keuntungan atau dalam hal ini laba bersih setelah pajak, kepada perusahaan induk, maka perusahaan induk akan mengakui sebagai pendapatan investasi dengan mendebit rekening investasi dan juga mengkredit pendapatan investasi. Jika terjadi kerugian, maka perusahaan induk diakui sebagai kerugian investasi dengan mendebit rekening pendapatan investasi dan kemudian mengkredit investasi. Kemudian dividen yang diterima diakui sebagai pengurang akun investasi dengan mendebit kas dan juga mengkredit rekening investasi. Kemudian jika terjadi kelebihan harga perolehan, yaitu harga perolehan harga pasar, maka kelebihan dicatat sebagai goodwill dan diamortisasi sebagai beban selama periode akuntansi sesuai dengan umur ekonomisnya. Kemudian pencatatan dengan metode ekuitas. Pencatatan dengan metode ekuitas dapat dilakukan yang pertama itu dengan mencatat laba perusahaan mencatat laba perusahaan anak, yaitu jurnalnya investasi saham perusahaan anak di debit, kemudian laba rugi di kredit dengan perhitungan persen kepemilikan dikali dengan laba perusahaan anak.
Kemudian yang kedua, dengan mencatat rugi perusahaan anak dengan laba rugi di debit pada investasi saham perusahaan anak di kredit dengan perhitungan persen kepemilikan dikali dengan rugi perusahaan anak. Kemudian yang terakhir yaitu mencatat dividen perusahaan anak dengan jurnal piutang dividen atau kas di debit pada investasi saham kepemilikan anak di kredit dengan perhitungan persen kepemilikan dikali dengan dividen perusahaan anak. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kak Agus. Kepada Kak Agus, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya, boleh di-screen. Isu lain seputar metode ekuitas. Selanjutnya, nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas, yaitu jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau lebih kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Jika entitas asosiasi pada periode selanjutnya melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut. Hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui dicadangkan. Dan selanjutnya, transaksi hulu dan hilir. Yang pertama, transaksi hulu. Transaksi hulu yaitu jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi bertindak sebagai pihak pembeli, maka transaksi tersebut transaksi hulu. Contoh transaksi hulu adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasinya. Dan materi yang kedua, transaksi hilir. Transaksi hilir yaitu jika sebaliknya, yaitu investor sebagai pihak pembeli dan entitas asosial bertindak sebagai penjual, disebut transaksi hilir. Contohnya adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasinya. Baik, materi dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.